Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat pada akhir pekan lalu merupakan peristiwa luar biasa yang menandai perubahan tajam dalam praktik hubungan internasional kontemporer. Operasi tersebut yang dilakukan langsung di ibu kota Caracas untuk membawa seorang kepala negara yang masih menjabat ke Amerika Serikat menghadapi dakwaan pidana terkait perdagangan narkoba telah menciptakan preseden baru dalam penggunaan kekuatan oleh negara adidaya terhadap negara berdaulat. Tindakan ini tidak berdiri sendiri. Dalam waktu singkat setelah operasi tersebut, Presiden Donald Trump dan sejumlah pejabat senior pemerintahannya mengeluarkan pernyataan keras, ancaman implisit serta pembenaran strategis terhadap kemungkinan intervensi, tekanan atau bahkan aneksasi terhadap sejumlah negara dan wilayah lain. Negara-negara tersebut mencakup kawasan yang luas mulai dari Amerika Latin, Karibia, Amerika Utara hingga Eropa Arktik dan juga Timur Tengah. Nah, lantas negara mana saja yang menjadi target dari Amerika selanjutnya dan apa potensi negara tersebut yang menjadi incaran dari Donald Trump? Saya akan bahas dalam usai Venezuela, Trump targetkan Greenland hingga Kolombia. Kita masuk ke latar belakang Amerika Serikat dengan Venezuela. Trump secara terbuka memang menyatakan bahwa di bawah pemerintahannya, dominasi Amerika Serikat di belahan bumi barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi. Ia bahkan menyebut pendekatan kebijakan luar negerinya sebagai doktrin Monroe. Nah, apa itu doktrin Monroe? Nanti akan saya bahas di slide terakhir ya. Berbeda dengan era pasca Perang Dingin yang menampilkan ciri-ciri unilateral, transaksional, dan sangat berorientasi pada kepentingan strategis langsung Amerika Serikat. Keberhasilan penangkapan Maduro ini membuat banyak pemerintah, baik lawan maupun sekutu, mulai menilai ulang asumsi mereka bahwa pernyataan Trump hanyalah retorika politik. Lantas apa yang melatar belakangi negara lain kini juga menjadi target dari Amerika? Kita akan mulai bahas satu persatu dari Venezuela. Kita masuk ke Venezuela, pemirsa. Venezuela sendiri ini memang menjadi titik awal dan fondasi utama dari dinamika baru ini. Selama lebih dari 1 dekade, negara tersebut mengalami kehancuran ekonomi, hyperinflasi, keruntuhan layanan publik, dan juga eksodus jutaan warga. Pemerintahan Nicolas Maduro juga menghadapi sanksi internasional luar biasa dan juga pengakuan diplomatik yang terbatas. Dari perspektif Amerika Serikat, Venezuela memiliki 2 nilai strategis utama. Yang pertama adalah cadangan minyak yang merupakan terbesar di dunia menurut data dari OPEC. Yang kedua adalah posisinya sebagai sekutu Rusia, China, dan juga Iran di belahan bumi barat. Bagi Washington, kombinasi sumber daya energi yang sangat besar dan orientasi geopolitik yang anti-AS menjadikan Venezuela target strategis jangka panjang. Bayangkan saja, saking banyaknya minyak di Venezuela bisa dikatakan setara dengan 20% dari kebutuhan minyak global. Yang menjadikan Venezuela ancaman juga adalah karena cara Venezuela berani menjualnya. Memang sejak 2018 Venezuela sudah menyiapkan cadangan minyak sebagai basis pembiayaan dedolarisasi jangka panjang. Ditambah Venezuela mengajukan diri untuk bisa bergabung dengan BRICS yang menyuarakan keras sekali tentang dedolarisasi. Arti sederhananya apa? Di mana Amerika Serikat ini sebenarnya khawatir minyak akan dijual dengan mata uang lain, katakanlah euro atau yuan, dan tidak lagi menggunakan dolar. Nah, penangkapan Maduro menunjukkan bahwa Amerika Serikat bersedia melewati batas-batas tradisional hukum internasional ketika menghadapi negara yang dianggap terisolasi dan juga lemah secara internal. Keberhasilan operasi ini menciptakan preseden berbahaya bahwa status kepala negara tidak lagi menjamin kekebalan dari tindakan langsung Amerika Serikat jika dianggap mengancam kepentingan negaranya. Lalu kita masuk ke negara kedua yang juga ramai diungkit oleh Donald Trump, yaitu Greenland. Greenland ini adalah wilayah otonom Denmark yang muncul sebagai salah satu fokus paling mengejutkan dari retorika Trump. Namun memang secara strategis ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland bukanlah hal yang baru. Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat telah memiliki kepentingan militer di pulau tersebut, termasuk pangkalan udara Thule. Keunggulan utama dari Greenland memang terletak pada 3 aspek. Yang pertama adalah posisinya di kawasan Arktik yang semakin penting akibat mencairnya es laut dan juga terbukanya jalur pelayaran baru. Yang kedua, kekayaan mineralnya termasuk rare earth elements yang sangat dibutuhkan untuk industri teknologi tinggi. Ketiga, energi terbarukan, dan keempat adalah persenjataan modern. Nah, ketiga kedekatannya ini adalah dengan Amerika Utara yang juga menjadikan aset strategis dalam sistem peringatan dini dan juga pertahanan rudal. Trump berulang kali menyatakan bahwa Denmark tidak mampu menjamin keamanan Greenland dari pengaruh Rusia dan juga China. Pernyataan ini ditolak keras oleh pemerintahan Greenland dan Denmark yang menegaskan prinsip penentuan nasib sendiri.
Ancaman terhadap Greenland juga memiliki implikasi besar bagi NATO, karena intervensi terhadap wilayah Denmark akan mengguncang prinsip pertahanan kolektif aliansi tersebut. Ini dari Greenland, kita masuk ke Kolombia sekarang. Kolombia juga menjadi sasaran kritik paling tajam Trump di Amerika Latin setelah Venezuela, karena negara ini memiliki sejarah panjang konflik bersenjata internal, perdagangan narkoba, dan juga keterlibatan Amerika Serikat dalam perang melawan kartel. Hingga kini Kolombia tetap menjadi produsen kokain terbesar di dunia, dan menurut data dari UNODC maksud saya, pada 2021 budidaya daun koka di Kolombia naik 13% dari 2021. Sementara itu produksi kokain di Kolombia naik dari 1.400 ton di 2021 menjadi 1.738 ton di tahun 2025. Nah, bagi Amerika Serikat, Kolombia juga sebenarnya mitra strategis sekaligus sumber masalah keamanan domestik. Produksi kokain di Kolombia berdampak langsung pada krisis narkoba di Amerika Serikat. Tapi Kolombia juga merupakan sekutu militer utama dari Amerika Serikat, khususnya di daerah kawasan dan juga penerima bantuan keamanan besar selama puluhan tahun. Presiden Gustavo Petro menolak tuduhan Trump dan menekankan pendekatan yang lebih humanistik dan juga struktural dalam memerangi narkotika. Ketegangan ini mencerminkan konflik kepentingan yang lebih dalam antara pendekatan keamanan keras ala Washington dan juga pendekatan reformasi sosial yang diusung oleh Petro. Ancaman intervensi di Kolombia berpotensi mengguncang stabilitas Amerika Selatan secara luas. Dari Kolombia kita bergeser ke Kuba. Kuba tetap memiliki arti simbolis yang besar bagi politik Amerika Serikat. Selama lebih dari 6 dekade, Kuba diposisikan sebagai musuh ideologis dan simbol perlawanan terhadap hegemoni Amerika Serikat. Letaknya yang hanya berjarak sekitar 150 km dari Florida menjadikannya sangat sensitif secara strategis. Nah, keunggulan Kuba bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada posisinya sebagai pusat pengaruh politik dan juga intelijen Karibia. Serta Amerika Latin, bukan hanya Karibia tapi juga Amerika Latin. Nah, hubungan erat Kuba dengan Venezuela memperkuat posisinya sebagai target tekanan setelah jatuhnya Presiden Maduro. Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio menggambarkan Kuba sebagai negara yang siap runtuh, terutama akibat krisis energi dan juga ekonomi. Ditambah, pemerintah Kuba sebaliknya juga menegaskan komitmennya untuk bertahan dan mempertahankan aliansi regionalnya. Dari Kuba, kini kita bergeser ke Meksiko. Meksiko menempati posisi unik sebagai tetangga langsung Amerika Serikat sekaligus mitra dagang utama dalam hubungan bilateral saat ini. Di mana hubungan bilateral saat ini adalah perdagangan narkoba, khususnya fentanyl, yang telah menyebabkan krisis kesehatan besar di Amerika Serikat. Keunggulan strategis Meksiko terletak pada perannya dalam rantai pasok Amerika Utara, populasi besar, dan kedekatan geografisnya. Namun kekuatan kartel narkoba juga menjadikan negara ini rentan terhadap tekanan eksternal. Presiden Claudia Sheinbaum dengan tegas menolak intervensi militer asing sambil menegaskan kerjasama bilateral dalam kerangka kedaulatan. Posisi Meksiko menunjukkan batas penting bagi ambisi intervensi Amerika Serikat, yaitu tindakan militer langsung di Meksiko akan membawa konsekuensi politik dan ekonomi yang sangat besar bagi kedua negara. Dari Meksiko kita ke daerah Timur Tengah, yaitu di Iran. Iran menjadi satu-satunya negara di luar belahan bumi barat yang secara eksplisit diancam Trump dalam konteks ini. Negara ini memiliki keunggulan strategis besar berupa pengaruh regional di Timur Tengah, kemampuan rudal, dan juga potensi nuklir. Ancaman Trump terhadap Iran muncul di tengah protes domestik dan setelah serangan udara Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir utama Iran. Langkah ini menegaskan bahwa pendekatan konfrontatif Trump tidak terbatas secara geografis, tetapi juga ideologis, terutama terhadap negara-negara yang menentang dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Amerika Serikat sudah selesai ke Iran, lalu kita bergeser ke negara lainnya, yaitu Kanada. Kanada menunjukkan bukti bahwa sekutu dekat tidak sepenuhnya kebal dari tekanan Trump. Keunggulan Kanada terletak pada sumber daya alam, stabilitas politik, hingga integritas dalam ekonominya. Di Amerika Utara khususnya. Tapi tarif dan retorika keras Trump mencerminkan pendekatan transaksional yang mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek. Lalu kita dari Kanada bergeser ke terusan Panama. Di terusan Panama ini memiliki nilai strategis global yang sangat besar sebagai jalur perdagangan internasional. Keunggulan kanal ini adalah kemampuannya menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik secara efisien. Trump kembali menghidupkan wacana kontrol Amerika Serikat atas kanal tersebut, meskipun Panama menegaskan kedaulatannya. Nah, tadi di awal kita masuk ke slide berikutnya, saya sempat membahas tentang
Donro atau doktrin Donro. Apa sih sebenarnya doktrin Donro? Doktrin Donro ini sebenarnya membuka ruang bagi penggunaan kekuatan militer, penangkapan pemimpin negara asing, tekanan ekonomi ekstrim, dan bahkan wacana aneksasi wilayah. Itu tadi gambaran besarnya ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya di awal sudah menjelaskan ada doktrin Donro yang dipakai oleh Trump dengan semua ancaman dan eskalasi perang ini yang dia sebut kembali lagi disebut sebagai doktrin Donro. Apa itu? Jadi kita kalau tarik sedikit, selama Perang Dingin, Amerika Serikat ini sering sekali mengutip doktrin Monroe untuk digunakan sebagai pertahanan terhadap perluasan komunisme di Amerika Latin. Nah, ungkapan Donro doktrin ini pertama kali muncul di sampul New York Post tahun lalu. Kalau doktrin Monroe diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat James Monroe pada tahun 1823 dalam konteks dunia pasca perang Napoleon dan melemahnya kekuatan kolonial Eropa. Nah, inti dari doktrin Monroe adalah pernyataan bahwa belahan bumi barat tidak lagi terbuka untuk kolonisasi maksud saya dari Eropa, dan bahwa setiap campur tangan Eropa di kawasan Amerika akan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan Amerika Serikat. Pada masanya, doktrin ini bersifat defensif dan simbolik karena Amerika Serikat memang masih belum memiliki kekuatan militer global untuk benar-benar menegakkannya. Tapi seiring waktu, doktrin Monroe berkembang menjadi alat pembenaran bagi dominasi Amerika Serikat di Amerika Latin dan juga Karibia, termasuk intervensi militer, perubahan rezim, dan tekanan ekonomi sepanjang abad ke-20. Nah, kalau dalam konteks ini, dalam konteks Donald Trump, munculnya istilah doktrin Donro menandai kebangkitan kembali nih logika lama yang tetapi dengan karakter yang baru. Kalau doktrin Monroe menekankan pencegahan kolonisasi Eropa, maka doktrin Donro menekankan hak unilateral Amerika Serikat untuk bertindak secara langsung terhadap negara manapun di belahan bumi barat yang dianggap mengancam kepentingannya. Perbedaan paling mendasar di antara keduanya terletak dari cara penegakannya. Kalau doktrin Donro mengandalkan diplomasi dan kekuatan simbolik. Kalau doktrin Donro ini secara eksplisit membuka ruang bagi penggunaan kekuatan militer, penangkapan pemimpin negara asing, tekanan ekonomi ekstrim, dan bahkan wacana aneksasi wilayah. Penangkapan Nicolas Maduro, contoh yang paling nyata bagaimana doktrin Donro ini diterjemahkan ke dalam tindakan konkret. Nah, kenapa dari Monroe ke Donro? Donnya apa? Don't go away, say what you say. Enggak ya sayang. Jadi Donro-nya itu adalah Donald Trump. Diambil dari nama depan. Donald Trump, Donro. Jadi pemirsa, penangkapan Nicolas Maduro telah menjadi katalis bagi perubahan besar dalam persepsi global terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Negara-negara dengan sumber daya alam besar, posisi geografis strategis, atau pengaruh politik regional kini berada dalam sorotan yang lebih tajam. Dunia kini menghadapi kenyataan bahwa tatanan internasional berbasis aturan semakin tergerus oleh politik kekuatan. Dalam konteks ini, pertanyaan paling mendasar bukan lagi apakah Amerika Serikat akan menggunakan kekuatannya, melainkan bagaimana negara-negara lain akan menyesuaikan diri terhadap realitas baru ini.